Dr. Marla Elvaria, seorang antropolog lautan yang tinggal di Jakarta, baru saja mendarat di Nusa Penida untuk menjalani cuti panjang selama sebulan. Tujuannya adalah merenung dengan tenang, tetapi pulau itu punya rencana lain. Apa yang dimulai sebagai liburan yang tenang segera berubah menjadi pertemuan yang menegangkan dengan mitos, kenangan, dan sesuatu yang lebih gelap dari kedalaman laut. Marla turun dari perahu di pelabuhan Toya Pakeh, disambut oleh aroma garam dan kemenyan. Seorang pengemudi muda bernama Kadek menunggu dengan papan bertuliskan tangan dan senyum ragu. Pantai Broken memang indah, Katanya. tetapi hal-hal aneh terjadi di sana setelah gelap. Vilanya menempel di tepi tebing, cukup dekat untuk mendengar gemuruh pasih uuk. Keindahannya murni, tanpa filter. Pemiliknya, seorang wanita tua bernama Ibu Ketut, memperingatkan. Ombak di sini mengingat segalanya. Marla terbangun oleh suara genderang yang samar-samar, lembut, seremonial, dan tidak alami pada pukul 3 pagi. Ia melangkah keluar, tidak melihat apapun kecuali tebing-tebing gelap dan air hitam yang tak berujung. Mungkin upacara di kuil. Pikirnya, tetapi ada sesuatu dalam hatinya yang berbisik sebaliknya. Di pagi hari, Marla mendaki ke pantai Broken atau Broken Beach. Lengkungan cekung yang diukir di batu tampak kuno, mengawasi. Saat dia menatap ke kolam di bawahnya, dia melihat bayangan melesat di bawah permukaan, bukan ikan pari manta. Kadek menceritakan sebuah kisah lama sambil minum kopi. Dahulu kala ada seorang raksasa yang tinggal di sana. Ketika dia mengkhianati pulau itu, para dewa menghancurkan hatinya ke dalam batu. Marla tertawa gugup, tetapi dia menuliskannya di jurnal lapangannya. Ibu Ketut memberikan Marla seikat canang sari dan berkata, Tinggalkan ini di tebing setiap hari. Para arwah tidak melupakan mereka yang melanggar cerita mereka. Marla mengangguk, tetapi tidak melakukannya. Marla menatap ke seberang air. Pantulan dirinya sendiri tampak aneh. Bayangannya tersenyum saat dia tidak. Didorong rasa ingin tahu, Marla mengatur perjalanan snorkeling melalui lengkungan itu bersama Kadek. Arusnya kuat, tetapi yang lebih kuat adalah sensasi ada sesuatu yang mengawasi dari bawah. Saat ia muncul ke permukaan, ia terkesiap, bukan karena kelelahan, tetapi karena bisikan yang ia dengar di telinganya. Masuk lebih dalam. Saat meninjau foto-foto bawah airnya malam itu, Marla membeku. Satu gambar menunjukkan wajah manusia di bawah ombak, mata terbuka, mulut menganga. Namun tidak ada orang lain di sana. Kadek mengungkapkan 2 penyelam menghilang di dekat pantai Broken 3 bulan lalu. Penduduk setempat menyalahkan gelombang pasang. Jenazah mereka tidak pernah kembali. Hanya topeng mereka. Marla terdiam. Dia menghadiri upacara melasti setempat, membersihkan roh sebelum nyepi. Saat para pendeta melantunkan mantra, dia melihat seorang wanita di antara kerumunan yang tampak persis seperti dirinya. Mata yang sama, kalung yang sama. Namun, dia menghilang dalam asap. Malam itu, Marla bermimpi dia berdiri di dalam laut, bernapas. Di sekelilingnya ada bisikan-bisikan dalam bahasa Bali, yang memperingatkannya untuk tidak kembali. Satu suara menonjol, suara ibunya, yang meninggal beberapa tahun lalu dalam kecelakaan menyelam. Marla terbangun sambil berkeringat. Sesuatu dalam mimpinya terasa nyata. Dia menemukan jalan samping di dekat pantai, tersembunyi oleh lumut dan batu. Jalan itu mengarah ke gua sempit di bawah tebing. Di dalamnya terdapat ukiran wajah manusia, yang lapuk oleh air, tetapi masih ekspresif, menakutkan. Jam tangannya mulai melompati detik demi detik. Perekam suaranya memutar ulang percakapan yang tidak pernah direkamnya. Dalam salah satu percakapan, ada suara berat yang berkata, Kau memang ditakdirkan untuk kembali. Marla berhadapan dengan Ibu Ketut. Sebenarnya tempat apa ini? Wajah wanita tua itu mengeras. Pasih uuk bukanlah pantai. Itu adalah luka di pulau. Dan luka mengingat rasa sakit. Marla mulai melupakan banyak hal. Kemana saja dia pergi, hari apa sekarang. Kadek menemukannya berjalan tanpa alas kaki di malam hari di sepanjang tebing, bergumam dalam bahasa Bali. Dia tidak berbicara bahasa Bali.
Di perpustakaan desa yang berdebu, Marla menemukan buku catatan dari era kolonial. Satu entry dari tahun 1913, seorang wanita menghilang saat melukis teluk. Pendeta setempat memperingatkan bahwa dia tampak seperti Dewi Duka. Kembali ke vilanya, Marla menerima email dari universitasnya sendiri, sebuah makalah yang tidak ia ingat pernah ditulis. Judulnya, Gema dari Jurang Maut, merebut kembali Pasi Uuk. Tanggalnya akan dicantumkan bulan depan. Terobsesi, Marla menyelam lagi, sendirian. Kali ini dia melihatnya dengan jelas. Sebuah pintu batu besar di bawah pantai, yang memancarkan cahaya. Saat dia mengulurkan tangan, sebuah tangan meraih tangannya, dari dalam. Air yang menggelegak cepat dan bisikan yang tidak dapat dipahami menenggelamkan. Menyelam ke dalam kegelapan bersama Marla. Lalu hening. Lalu napas. Kau yang membuka gerbang kan? Aku tidak bermaksud begitu. Ia menarikku. Ada sesuatu yang mengenaliku. Ia selalu mengenali anak-anaknya. Marla menemukan altar yang terendam di tengah cekungan. Di sana terdapat lusinan liontin cermin. Seperti miliknya, seperti milik ibunya. Dia lahir di sini. Dia tidak pernah ditakdirkan untuk pergi. Getaran tiba-tiba mengguncang gua. Air mengalir deras. Saat dia berenang ke permukaan, dia melihat penglihatan. Wanita lain seperti dia, tenggelam, mengingat, bertahan hidup. Marla muncul dari permukaan, terengah-engah di bawah langit senja yang kemerahan. Laut kembali tenang, terlalu tenang. Broken Beach terlihat berbeda. Lengkungannya lebih lebar. Tebingnya retak. Penduduk setempat berkumpul, bergumam berdoa. Mereka juga merasakan getarannya. Jurnal lapangan Marla setengah terbakar di lantai vilanya. Baris terakhir yang terbaca, ia mengingat melalui kita. Marla menghadap altar untuk terakhir kalinya. Apakah ini yang kau inginkan? Agar aku menjadi suaramu. Angin menjawab, dengan nada yang sangat seirama. Ya. Marla bisa pergi sekarang, meninggalkan kebenaran, melupakan segalanya. Atau dia bisa tinggal dan mendokumentasikan kesenjangan antara ingatan dan mitos. Dia mulai menulis. Kamu terlihat berbeda. Benar. Akhirnya aku ingat asal-usulku. Dan sekarang kamu jadi apa? Gema. Marla berjalan di sepanjang tebing, matanya jernih, memegang mangkuk persembahan di kedua tangannya. Dia meletakkan bunga-bunga itu, dan ombak pun sedikit terbelah, memberi tanda padanya. Beberapa bulan kemudian, Marla merilis film dokumenter berjudul The Hollow Blow, A Truth of Broken Beach. Film itu tidak pernah ditayangkan. Semua server yang menjadi tuan rumah film itu secara misterius terhapus. Pengunjung melaporkan ombak berwarna merah di Pasi Uuk. Seorang penyelam bersumpah mendengar seorang wanita berbisik dalam bahasa Inggris di bawah permukaan. Marla, yang sekarang tinggal di sebuah pondok tersembunyi di Nusa Penida, mendapat penglihatan setiap senja. Para wanita hantu muncul dari laut, mengawasi, menunggu. Ia berbisik kepada mereka, tanpa takut. Kamu sudah menemukan jawabannya. Tidak. Aku sudah menemukan pertanyaan yang seharusnya aku tanyakan. Kalau begitu, pulau ini menerimamu. Badai dahsyat menghantam pulau itu, Broken Beach ditelan ombak. Saat badai surut, lengkungan itu hilang. Sebagai gantinya, laguna baru, berbentuk seperti mata. Keesokan harinya, seorang pemuda setempat menemukan sebuah liontin terdampar di pantai, milik Marla. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Hanya halaman jurnal terakhirnya, kering dan tidak tersentuh. Beberapa luka memang harus sembuh perlahan. Melalui kita. Bisikan terakhir mengikuti hembusan angin laut, ingatlah Pasi Uuk. Sebuah refleksi tersenyum kembali di tempat yang tak seorang pun berdiri. Disclaimer.
Video ini dibuat dengan menggabungkan realitas dan fiksi yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan narator yang berbicara langsung kepada penonton, untuk membuat dunia fiktif terasa lebih nyata dan memberikan konteks tambahan. Selanjutnya penyusunan narasi cerita dibuat dengan menggunakan artificial intelligence. Demikian pula penggambaran latar belakang dan tokoh yang ditampilkan, semata hanya bersifat ilustrasi.